Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu, penguji uji kinerja PPG Kemenak Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal SM, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 011 Pamusiang, Kecamatan Arale, Kabupaten Mamasa. Sekaligus mahasiswa PPG Kemenak Batch 3 tahun 2025. Prodi Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 21001052844. Hari ini Rabu 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning pada materi mengenal jumlah rakaat dan gerakan sholat di kelas 2 SDN 011 Pamusiang. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Semangat takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah sarapan semua? Sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak absen dulu ya. Ya. Rani Puspita Sari, Aila Adibah, Nur Asira. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya minta kepada salah satu ketua kelasnya untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga dulu. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebagai rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Radio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sudah siap semua belajar hari ini? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan yang belum memasukkan bajunya, silakan dimasukkan bajunya, nah. Masukkan bajunya. Silakan periksa kerapian masing-masing. Oke, sudah rapi semuanya? Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari tentang Iqomah dan azan. Jadi pada kesempatan kali ini, karena kita telah mempelajari tentang azan dan iqomah beberapa pertemuan yang lalu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengenal jumlah rakaat dan istilah gerakan di dalam sholat. Sebelumnya itu saya ingin bertanya, sholat semua di sini? Ya. Nah, sholat.
Jadi sholat itu harus dikerjakan. Hukumnya Wajib. Ada yang bisa tahu apa itu wajib? Saya Kak Guru. Ya silakan, Ananda. Wajib. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Mantap, terima kasih Ananda. Tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Jadi wajib itu apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan akan mendapat Dosa. Kalau berdosa berarti disiksanya di neraka. Semuanya di sini mau masuk surga? Kalau mau masuk surga harus Sholat. takbir, Allahu Akbar. Allah. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini itu cuma ada dua, tidak perlu banyak-banyak. Oke? Pembelajaran kita itu cuma ada dua. Pertama adalah bagaimana kemudian kita mengetahui jumlah rakaat di dalam Sholat. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian anak-anakku semua bisa mengetahui istilah gerakan di dalam Sholat. Oke. Sebelumnya itu, Bapak ingin bertanya beberapa hal kepada anandaku semua. Kira-kira ada berapa jumlah sholat yang kita laksanakan sehari semalam? Ada yang bisa jawab? Siapa? Nah, namanya siapa nak? Patan, silakan Patan. Ada berapa? 5. Ada 5. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa kira-kira yang pertama kali mengajarkan anak-anakku semua dan mengenalkan kepada anak-anakku semua tentang sholat? Orang tua. Nah, orang tua. Kemudian yang ketiga, kapan dan di mana kalian pertama kali sholat? Masjid. Di masjid. Oke, semuanya perhatikan Bapak. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu dengan cara tepuk Semangat. Oke, tepuk semangat. Mantap, takbir, Allahu Akbar. Tangan dulu buat kita semua. Oke. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Pertama, tentang sholat dan jumlah rakaatnya. Tadi ada yang menjawab, Patan yang menjawab bahwa sholat itu ada 5 sehari semalam. Di antaranya adalah sholat Isya. subuh, lohor, asar, maghrib. Jadi saya ulangi, jumlah sholat dalam sehari semalam itu ada 5. Di antaranya adalah Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Pertama kita akan belajar tentang sholat dan jumlah rakaatnya. Tadi Patan sudah menjawab bahwa dalam sehari semalam itu ada 5 waktu Sholat. Di antaranya adalah Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Isya, subuh, asar, dan Maghrib. Oke. Ada yang tahu sholat Isya itu berapa? Namanya siapa nak? Sholat Isya berapa rakaat? 4. 4 rakaat. Tepuk tangan dulu. Jadi sholat Isya itu 4 rakaat. Kalau sholat subuh? Ya, sholat subuh berapa rakaat nak? 2 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat. 2 rakaat. Kemudian sholat duhur, ada yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Ya, sholat duhur berapa rakaat nak? 4. Sholat duhur 4 rakaat. Rakaat. Kemudian sholat asar, ada yang bisa menjawab? Ya. Sholat asar 4 rakaat. 4 rakaat. Sholat maghrib
3 rakaat. Untuk mengetahui nama-nama waktu sholat di dalam 24 jam atau sehari semalam antara Isya, subuh, lohor, asar dan maghrib itu disingkat dengan Islam. Paham? Sampai sini paham? Jadi kita mulai. Sholat Isya berapa rakaat? Sholat subuh berapa rakaat? Sholat lohor berapa rakaat? Sholat asar berapa rakaat? Sholat maghrib berapa rakaat? Mantap, tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi untuk pembelajaran yang pertama yang harus kita kenali, tujuan pembelajaran pertama pada kesempatan kali ini kita sudah ketahui tentang sholat dan jumlah rakaatnya. Oke? Kemudian yang selanjutnya, istilah-istilah dalam gerakan sholat. Oke? Istilah-istilah dalam gerakan sholat. Pertama, ada yang tahu apa ini? Gerakan yang pertama adalah takbiratul ihram. Sekali lagi, takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Adalah berdiri tegak menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga sambil membaca Allahu Akbar. Nah, Bapak mungkin bisa perhatikan takbiratul ihram itu seperti ini. Allahu Akbar. Jadi harus menghadap ke kiblat. Berdiri tegak menghadap ke kiblat. Biasanya apa yang kita baca? Al-Fatihah. Nah, mantap. Kita baca surah Al-Fatihah. Biasa membaca iftitah, doa iftitah. Dan untuk pembelajaran doa iftitahnya kita akan bahas pada pembahasan berikutnya. Oke? Kita fokus pada gerakan sholat dulu. Ini sudah dipaham takbiratul ihram? Sudah. Kemudian gerakan yang kedua, setelah itu kita membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap. Kemudian yang selanjutnya, gerakan apa ini? Ruku. Gerakan yang kedua adalah ruku. Semuanya sebelah sini. Ruku. 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 Mantap. Ruku itu adalah bagaimana melakukan gerakan membungkuk dengan posisi punggung lurus. Ya, dipahami? Ya, kalau Bapak mungkin gerakan contohkan ya seperti ini. Punggung harus lurus depan ya, seperti ini. Paham? Paham. Sudah bisa dipahami? Bisa. Biasanya kita membaca setelah itu kita membaca Sami Allahu liman hamidah. Nah, Sami Allahu liman hamidah. Setelah ruku istilahnya adalah iktidal. Iktidal. Sekali lagi iktidal. 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 Nah, berdiri setelah ruku. Nah, bangkit dari ruku. Ya. Kemudian setelah iktidal kita membaca Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, sujud. Sujud itu ada dua. Sujud pertama dan sujud kedua. Nah, di mana sujud itu adalah membungkukkan badan dan meletakkan dahi di hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki di lantai dan sajadah. Oke, sampai sini paham? Paham. Kemudian gerakan yang selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Nah, disebut dengan duduk iftirasi. Sekali lagi semuanya, duduk iftirasi. Duduk iftirasi. Nah, bagaimana caranya duduk iftirasi seperti ini? Modelnya ya. Kaki. Nah, seperti ini model kakinya. Dipahami? Paham. Perhatikan gambar.
Ya, ini namanya duduk iftirasi, artinya duduk di antara dua sujud. Di mana menduduki kaki kiri. Ya, kaki kiri diduduki, kemudian menegakkan kaki kanan, ini kaki kanan ditegakkan. Kemudian jari-jari dengan jari-jari menghadap ke kiblat. Kemudian meletakkan tangan di paha sambil menjaga tubuh tetap tegak. Nah, ini seperti modelnya ya. Dipahami? Paham. Oke. Kemudian yang selanjutnya setelah itu kita membaca Allahu Akbar. Selanjutnya kita sujud kembali. Tadi sujud, kemudian ada namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Semuanya duduk tawarruk. Nah, duduk tawarruk itu disebut dengan duduk tasyahud akhir. Jadi setelah sujud kedua, duduk dengan posisi tasyahud akhir untuk membaca tasyahud akhir atau sholawat nabi. Nah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu, gerakan terakhir adalah mengucapkan salam. Nah, ini gerakan akhir, mengakhiri sholat dengan mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Ya. Ketika salam apa kita baca? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sampai sini paham? Paham. Gerakan sholat yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah, ada yang bisa tadi jawab? Yang pertama adalah takbiratul ihram. Jadi gerakan sholat yang pertama adalah takbiratul ihram. Kemudian yang kedua adalah ruku'. Kemudian yang ketiga adalah i'tidal. Kemudian yang ketiga adalah semuanya. Gerakan yang telah kita pelajari dalam sholat pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah takbiratul. Kemudian yang kedua adalah ruku'. Ketiga adalah sujud. Nah, kemudian yang keempat adalah duduk di antara dua sujud. Kemudian yang selanjutnya adalah duduk tasyahud. Duduk tasyahud akhir. Kemudian yang terakhir adalah mengucapkan salam. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, semuanya dulu, breaking dulu, perbaiki dulu duduknya. Tepuk semangat. Mantap. Jadi selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang gerakan sholat, sekarang Bapak ingin membagi menjadi 3 kelompok. Oke? Siap? Oke, sekarang kita akan diskusi kelompok ya. Jadi siapa yang peringkat 1 di sini? Coba angkat tangan. Yang peringkat 1. Kita akan membuat kelompok ya. Silahkan susun kursinya untuk kita berbagi kelompok. Bantu Bapak ya. Oke, sudah duduk semua di kelompoknya masing-masing? Sudah. Jadi sebelum kita kerja kelompok, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Tepuk tangan dulu. Jadi kelompok 1, saya sudah bagi menjadi 5 anggota kelompok. Diketuai oleh Nur Hikmah. Anggotanya Sunarcika, Nur Alifa, Muhammad Ardan, dan Muhammad Rusli. Siap? Siap. Kemudian kelompok 2
Kelompok 2 diketuai oleh Nur Asira, beranggotakan Nur Asiba, Muhammad Al-Habsi, Muhammad Fikri, Nur Hafiza, dan Alia Fitra. Siap? Siap. Kemudian kelompok 3 diketuai oleh Nur Fitriana, beranggotakan Ijra Sura, Alia Adiba, Rani Puspitasari, Muhammad Patan. Oke? Bapak akan membagikan sebuah lembar kerja yang nantinya anak-anakku semua kerjakan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan kerja kelompok. Karena kelompoknya sudah dibagi, Bapak akan membagikan sebuah lembar kerja yang nantinya ini akan kita diskusikan di masing-masing kelompok. Oke? Oke, semuanya perhatikan Bapak. Oke, semuanya perhatikan dulu sebelum dikerjakan. Oke, perhatikan Bapak di depan dulu. Jadi lembar kerja yang Bapak bagikan itu dikerjakan dengan bersama-sama anggota kelompoknya ya? Ya. Dimengerti? Mengerti. Bisa dikerjakan? Bisa. Ya, silakan Bapak kasih sekitar 5 menit untuk mengerjakan. Oke, sudah selesai semuanya? Sebelum kita presentasi, ice breaking dulu. Jadi sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Oke. Mantap. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Oke. Semuanya, untuk yang pertama saya persilahkan perbaiki dulu duduknya, nak. Perbaiki duduknya. Diam ya. Perbaiki duduknya. Untuk yang pertama, pada hari ini kita akan mendiskusikan hasil presentasi kita. Coba kita ulangi. Tepuk semangat. Sudah selesai semua tugas kelompoknya? Sudah selesai semua tugas kelompoknya? Oke, saatnya waktunya kita presentasi. Untuk kelompok pertama silakan Nur Fitriana sebagai ketua kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Diperhatikan ya temannya ya. Di gambar pertama, ruku yang berada di urutan ketiga. Tepuk tangan dulu buat temannya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Yang mau mempresentasikan silahkan maju ke depan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Ananda kita ini yang satu ini. Luar biasa. Oke, silakan. Urutan gerakan sholat. Gambar pertama ruku. Berada nomor 3. Gambar kedua tasyahud. Oke, tepuk tangan dulu buat teman kita. Kelompok 3. Kelompok 3, ya silakan. Mengenal gerakan sholat, berdiri tegak dan berniat di Oke, tepuk tangan dulu buat teman kita.
sudah selesai semua? Oke. Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya, kelompok 2 juga sudah mempresentasikan hasilnya, kelompok 3 juga sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang kita kembali untuk mengerjakan tugas mandiri ya. Oke, sebelum kita mengerjakan tugas mandiri, sekarang tepuk semangat kembali. Tepuk semangat. Mantap. Jadi Bapak akan membagikan sebuah lembar di mana lembaran kerja ini, LKPD ini akan Anandaku semua kerjakan secara mandiri ya. Jangan ada yang mencontek ya. Silakan saya sebut satu persatu dan ambil di depan ya. Nur Hikmah. Oke, semuanya perhatikan Bapak di sini. Sudah dapat semua ke lembar jawaban? Sudah dapat semua lembar soal? Jangan lupa ditulis namanya ya. Oke, jangan lupa ditulis namanya terlebih dahulu, kemudian dikerjakan. Siap? Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Sudah selesai semua? Oke, sekarang kita jawab secara bersama-sama. Soal yang pertama. Gerakan pertama dalam sholat yang ditandai dengan mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar disebut dengan? Ada yang salah? Nah, diperbaiki nak. Jawabannya apa nak? Perbaiki. Ini B. Kemudian yang kelima. Soal yang terakhir ya. Gerakan terakhir dalam sholat yang dilakukan dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Mantap, luar biasa. Ada yang benar semua? Silakan angkat tangannya. Ada yang salah satu? Silakan angkat tangannya. Yang salah satu siapa? Ada yang salah 2? Ada yang salah 2? Ada yang salah semua? Nggak ada ya. Kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Selanjutnya karena kita semua sudah mengerjakan tugas kelompok dan kita semua telah mengerjakan tugas mandiri. Sekarang yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita merefleksikan materi. Nah, untuk merefleksikan materi kita pada kesempatan kali ini, silahkan tulis di belakang lembar kertas LKPD-nya ya. Siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana perasaanmu saat ini? Senang. Silakan ditulis. Kalau senang, Pak Guru. Tidak menyenangkan, Pak Guru. Pak Guru, pelajaran hari ini membosankan. Jujur ya? Ya. Jujur. Apakah menyenangkan, apakah membosankan, ataukah memang tidak ada faedah sama sekali? Yang kedua, bagaimana pengalaman belajarmu hari ini? Apakah menyenangkan ataukah membosankan? Menyenangkan. Ya, silahkan ditulis di belakang kertasnya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang Anda pelajari hari ini yang menurut Anandaku semua penting? Silakan ditulis.
Pertanyaan terakhir. Tuliskan apa yang Ananda senangi dari Pak Guru dan apa yang Ananda tidak senangi dari Pak Guru. Jujur ya. Sekali lagi jangan lupa tulis namanya masing-masing di lembar jawabannya. Sudah? Sudah? Silakan dikumpul di depan. Ada yang bisa menyimpulkan pada pembahasan kita kali ini? Silakan angkat tangan. Saya Pak Guru. Ya, silakan. Nur Fitriana, Anan. Salat dan jumlah rakaatnya. Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi kesimpulan materi kita pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah sholat dan jumlah rakaatnya. Pertama, sholat isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, lohor, isya, asar, 4 rakaat, maghrib, 3 rakaat. disingkat Islam. tepuk tangan dulu. Kesimpulan yang kedua adalah Takbir Islam. gerakan sholat. Kesimpulan yang kedua tentang gerakan sholat. Gerakan yang pertama adalah Takbiratul Islam. yang kedua, yang ketiga, Istilah. yang keempat. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada kesempatan kali ini, Bapak akan membagikan materi yang akan kita pelajari minggu depan atau yang kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya tentang bacaan sholat. Oke, silakan maju satu persatu untuk ngambil materi ini. Silakan ya. Silakan Rani Puspitasari. Nur Asira. Alia Adiba. Nur Alipa. Sunarcika. Sudah dapat semuanya? Sudah. Oke. Materi yang Bapak bagikan itu dipelajari di rumah ya? Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, saya persilakan. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan pimpin doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.